فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الله وعلى alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masih membahas tentang karamah. Qala al-muallif rahimahullah. Pengertiannya apa karamah, Ali? Perkara-perkara yang di luar kebiasaan yang muncul melalui tangan wali. Nah, wali siapa? Wali murid apa wali siapa? Wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari wali setan berarti namanya? Hah? Loh. Kalau dari wali setan namanya? Hah? Iya, bukan karomah namanya. Hah? Iya, itu orangnya, wali setannya namanya dukun. Nama perkaranya apa? Perkara yang di luar kebiasaan itu namanya sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Fal karamah sabitatun bil Qur'ani wa sunnah wal waqi' sabiqan wa lahiqan. Dan karamah itu telah tetap berdasarkan Al-Qur'an dan juga sunnah dan secara kenyataan, baik dahulu maupun nanti yang akan datang. Faminal karamati sabitah. Dan diantara karamah yang tetap bil Qur'ani wa sunnah, secara Al-Quran dan juga sunnah, liman sabaqa, bagi orang yang telah lalu, adalah kisah ashabil kahfi, adalah kisah penghuni gua, alladzina asyu fi qaumin musyrikin, yang mana mereka hidup di tengah-tengah kaum yang musyrik. Wa hum qad amanu billah, sementara mereka telah beriman kepada Allah. Wa khaufu an yaghlabu ala amrihim, dan mereka mengkhawatirkan untuk terkalahkan urusan mereka, terkalahkan dengan urusan kaumnya, khawatir mereka terikut dengan agama masyarakatnya. Fa kharaju minal qaryah, maka mereka pun memilih keluar dari kampung tersebut, muhajirina ilallahi azza wa jalla, dalam rangka hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala demi menyelamatkan agama. Nah, fayassarallahu lahum gharan fi jabal, maka Allah Subhanahu wa taala pun memudahkan untuk mereka sebuah gua di gunung. Wajuhadal ghar ila syamal, dan arah gua ini adalah ke arah utara. Fala tadkhulu syams alaihim, sehingga matahari tidak memasuki mereka, karena mulutnya menghadap ke arah utara. Kalau kayak gini mana berarti utara? Mana utara? Seutara sana. Mana? Sana. Kanannya barat. Dia sholatnya ke utara. Dia ada Ka'bahnya sana di utara. Sananya barat. Masa sebelah kanannya? Kalau ngadap ke barat, kebalikannya sebelah sana. Enggak lah. Kalau di mata angin itu utara atas kan? Iya kan? Kalau kita ngadap ke atas, Indonesia aja lah itu daya petanya. Sebelah kanannya itu Indonesia apa? Timur. Iya kan? Sebelah. Kalau kita ngadap Indonesia Timur itu yang mana? Barat lah, Indonesia Barat berarti Indonesia Barat, ya kan? Ngadap ke arah Aceh sana ya kan? Sebelah kanannya utara, iya sana lah. Iya, nah, sebelah kanannya utara. Nah.
Sehingga matahari tidak memasuki mereka. Matahari kan timur apa ini? Timur barat. Sementara mulut guanya kemana ini? Ke utara. Sehingga nggak terkena apa mereka? Matahari. Nah. Fatufsid abdanahum, sehingga bisa merusak badan mereka. Kalau kena matahari nanti bisa apa? Rusak badannya. Wala yahrumuna minha, dan mereka tidak diharamkan darinya, dari matahari tetap dapat manfaatnya. Nah, idza tala'at, jika mataharinya terbit, tazawaru an kahfihim zatal yamin. Jika terbit maka mataharinya condong ke arah gua mereka sebelah kanan. Ya, betul. Ya kan, terbit sebelah mana? Dari timur, sebelah mana gua? Kanan kan? Mulut gua kan ngadep sana. Matahari terbit dari timur. Dari barat pula lagi. Hari kiamat nanti. Berarti kan dari sebelah mana? Kanan, ya kan? Nah. Wa idza gharabat taqriduhum zata shimal. Kalau tenggelam maka matahari condong ke arah mereka dari sebelah mana? Dari sebelah kiri. Zata yamin, zata shimal. Sebelah kanan, sebelah kiri. Wa hum fi fajwatin min, dan mereka berada di tempat yang luas. Supaya ruangannya apa ini? Banyak apanya? Udaranya. Ini supaya mereka ini bisa bertahan lama, bukan mau diawetkan. Memang mereka tidur tapi masih hidup. Paham ya? Dijaga, sehingga ini caranya supaya bisa awet itu nggak kena matahari, nggak kena ruangannya punya udara, disetting oleh Allah kayak gitu memang sudah. Nah, supaya mereka bisa tidur lama. Kalau mau tidur lama, bikin kayak ginilah ruangan kamarnya. Ruangannya ngadep kemana? Nah, jendelanya jangan ada sebelah mana ini? Timur sama barat. Nah, ini insya Allah lama banyak. Terus lapang banyak udaranya. Jadi Ashabul Kahfi 100 tahun baru bangun. Idza tala'at tazawaran kahfim zatal yamin wa idza qarabat taqriduhum zatal shimal wa hum fi fajwatin min, dan mereka berada di tempat yang lapang di dalam gua tersebut. Luas. Wa baqau fi hadzal kahfi 300 sinin, dan mereka tinggal di dalam gua tersebut selama 300 tahun. Wazdadu tis'an, tambah 9. Berapa berarti? 309 tahun. Nah, hingga Ashabul Kahfi, lamanya Ashabul Kahfi tidur di dalam gua sama dengan berapa? 309 itu faedah. Nah, 309 tahun. Wahum naimun, dalam keadaan mereka tidur. Nah, ini kan perkara yang di luar apa ini? Kebiasaan. Nah, biasanya orang tidur paling sehari berapa? Berapa? 8, sehat normalnya 8 lah. Sehari itu. Bukan malam aja 8, tambah tidur siang 2 jam 10, sore 1 jam 11. Nah, ini ini enggak normal juga ini. Di luar kebiasaan. Bukan wali. Nah. Atau tidur 24 jam, ini juga bukan ini? Wali. Kalau mau wali tidur 100 tahun. Nah. Dalam keadaan mereka tidur, yuqallibuhumullah dzatal yamin wa dzatal shimal. Nah. Allah bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Fi shaif wa fi syita, di musim dingin dan musim panas, melewati musim-musim. Lam yuz'ijumul har, mereka tidak diganggu oleh panas. Walam yu'lihmul bar, dan mereka tidak disakiti oleh dingin. Ini tenang. Panas yang enggak kepanasan, musim panas, musim dingin ya tidak kedinginan. Nah. Maja'u wa ma'atashu, tidak lapar, tidak pula haus. Wa ma mallu minan naum, dan juga enggak bosan dari tidur. Enggak istilah bosan dari tidur. Ini menunjukkan orang normal itu berarti bosan dengan tidur. Nah. Fahadza karamah bila syak, ini tidak diragukan termasuk karamah. Baqau hakadza, mereka terus seperti itu hatta ba'athahumullah, sampai Allah bangkitkan mereka. Wa qad zala syirk an hadhil qaryah, dalam keadaan syirik telah hilang dari kampung tersebut.
Fasalimu minhu, maka mereka pun selamat dari kesyirikan. Ini cara Allah menyelamatkan mereka dari kesyirikan. Dengan cara Allah tidurkan mereka, mereka bangun dalam keadaan syiriknya sudah apa ini? Sudah tidak ada. Nah. Wa min dzalika qissatu Maryam, termasuk juga karomah yang ada di dalam Al-Qur'an kisahnya Maryam. Radhiyallahu anha, akramahallah haitsu ajaa al makhraj. Allah muliakan beliau dari sisi ketika didatangi oleh kontraksi. Kontraksi itu rasa nyeri ingin apa ini? Melahirkan. Ila jid'in nakhlah, kepada suatu batang kurma, batang pohon kurma. Wa amaroha antahuzza bijid'iha. Kemudian Allah perintahkan beliau untuk menggoyangkan batang pohonnya. Litatasaqat 'alaiha rutaban janiyah, supaya berguguran kepada beliau kurma-kurma yang segar. Nah, goyang pohon apa ini? Kurma. Padahal wanita apa ini? Wanita hamil. Pohon kurma itu kayak pohon sawit itu, mirip. Nah, kamu tuh nggak usah hamil lah, kamu yang kuat-kuat, yang ototnya besar-besar ini. Goyang pohon apa ini? Sawit sampai jatuh apanya? Buahnya nggak jatuh-jatuh. Nah, ini perempuan hamil goyang sedikit aja langsung apa buahnya? Jatuh. Nah, apa namanya? Karomah. Nah, wa min dzalika qissatur rajul allati amatahu Allah mi'ata amin tsumma ba'atha. Termasuk juga diantaranya adalah kisah seseorang yang Allah matikan selama 100 tahun, tsumma ba'atha, kemudian Allah bangkitkan dia. Ketika dia bertanya bagaimana ketika dia melewati sebuah kota mati, kemudian dia bertanya bagaimana mungkin Allah apa ini menghidupkan kota ini. Nah, enggak lama langsung Allah buktikan sendiri. Allah matikan dia berapa ini? 100 tahun, kemudian Allah apa ini? Bangkitkan. Allah bangkitkan dalam keadaan kendaraannya, tunggangannya sudah jadi apa ini? Tulang belulang. Makanannya pun sudah apa ini? Sudah rusak. Nah, atau tidak rusak makanannya, lam yatasanna. Nah, karamatanlah sebagai bentuk karamah dari dia. Li yatabayyan lahu qudratullahi ta'ala, supaya jelas baginya kemampuan Allah Subhanahu wa taala, wa yazdadu tsabatan fi imanis, dan supaya semakin kokoh keimanannya. Ini 3 contoh karomah yang ada di dalam apa ini? Al-Quran. Apa aja? Ashabul Kahfi, kemudian Maryam, kemudian seorang laki-laki yang Allah tidurkan berapa? 100 tahun. Amma fi sunnah fal karomat katsirah. Adapun dalam sunnah maka banyak contoh-contoh karomah. Raji' Kitabul Anbiya bab mazukira an Bani Israil. Silahkan rujuk ke kitab Al-Anbiya bab apa yang disebutkan tentang Bani Israil. Wa fi Sahih Bukhari wa kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'isy syaitan li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu contoh-contoh kitabnya. Wa amma syahadatul waqi' bi subutil karamat fa zahir. Adapun persaksian kenyataan tentang adanya karamah maka jelas sekali. Yu'lamu bihil mar'u fi asrihi, bisa diketahui oleh seseorang di zamannya masing-masing. Imma bil musyahadah, bisa jadi dengan menyaksikan langsung. Wa imma bil akhbar as-sadiqah, atau dengan berita-berita yang jujur. Fa madzhabu ahli sunnati wal jamaah at-tasdiq bi karamatil auliya. Intinya adalah mazhabnya ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan adanya karamah bagi para wali. Wa hunaka madhabun mukhalifun li madhabi ahli sunnah. Dan di sana ada mazhab yang menyelisihi mazhab ahli sunnah. Wa huwa madhabul mu'tazilah wa man tabi'ahum. Yaitu mazhabnya mu'tazilah dan yang menyelisihi mereka. Sehingga ini kelompok yang menyelisih ahli sunnah dalam bab apa ini? Karamah. Siapa? Al-Mu'tazilah. Haitsu innahum yunkirunal karamat, di mana mereka mengingkari adanya karamah. Wa yaqulun, mereka katakan, innaka law asbattal karamat lashtabahas sahir bil wali. Karena kamu kalau menetapkan meyakini adanya karamah, maka akan tersamarkan perkaranya tukang sihir dengan perkara siapa? Wali. Karena nanti sama-sama mereka melakukan perkara yang di luar apa? Kebiasaan. Jadi nggak bisa dibedakan mana wali, mana apa? Mana sihir. Nah, wal wali bin nabi. Nanti yang wali pun tersamarkan dengan seorang apa? Nabi. Ya sama-sama melakukan perkara yang di luar apa ini? Kebiasaan. Ini alasan mereka menolak adanya apa? Karamah. Li'anna kulla wahidin minhum ya'ti bi khariqin. Dikarenakan masing-masing dari mereka semua itu mendatangkan perkara yang di luar kebiasaan. Fayuqal, maka dibantah.
La yumkinul iltibas, tidak mungkin terjadi kesamaran. Li'annal karamah ala yadi wali, dikarenakan yang namanya karamah hanya muncul melalui tangan wali. Wal wali la yumkin an yadda'in nubuwah, dan seorang wali tidak mungkin akan mengaku menjadi seorang nabi. Sehingga akan tersamarkan karena dia sendiri nggak mengaku sebagai apa ini? Nabi, karena dia orang yang beriman dan bertakwa. Ya kalau dia ngaku nabi, dia apa ini? Kalau dia ngaku nabi, dia kafir. Paham ya? Nah, sehingga jelas tidak akan tersamarkan karena seorang yang wali dia tidak akan mengaku menjadi seorang nabi. Walawidda'aha, kalau seandainya dia mengakuinya, lam yakun waliyan, maka dia jelas bukan siapa? Jelas bukan wali. Ayatun nabi takunu ala yadi nabi. Punya kalian kayak gitu. Ayatun nabi takunu ala yadi nabi. Iya. Tanda-tanda kenabian itu hanya muncul melalui tangan nabi. Wasya'wadah wasihr ala yadi aduwin ba'idin min walayatillah. Sementara sihir itu melalui tangan musuh Allah yang jauh dari kewalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu bi fi'lihi, dan itu terjadi dengan perbuatan dia. Bisti'anatihi bisyayatin, dengan cara dia meminta bantuan melalui syaitan. Fayanaluha bikasbihi, sehingga dia mendapatkannya dengan hasil usaha dia. Memang dia latih, dia pelajari sehingga dia bisa melakukan itu. Beda dengan apa ini? Wali, memang tanpa dipelajari Allah berikan seperti itu. Kayak Maryam bisa menggoyang apa ini? Pohon kurma sehingga jatuh buah. Ini bukan hasil latihan. Sebelum melahirkan sudah latihan apa ini? Dari pohon yang kecil-kecil kemudian sampai pohon yang apa? Besar, nggak ada. Itu bukan kayak gitu. Beda dengan tukang sihir, ada latihannya, dites dulu, dicoba dulu sampai apa ini? Berhasil. Itu bedanya apa? Sihir dengan apa ini? Dengan karamah. Nah, sehingga fayanaluha bikasbihi, dia memperolehnya dengan hasil apanya? Usaha dia. Bikhilafil karamah, berbeda dengan yang namanya karamah. Fahiya minallahi ta'ala, itu murni pemberian dari Allah. La yatlubuhal wali bikasbihi, bukan wali itu yang mencarinya dengan apa? Mengusahakannya. Nggak ada dia latihan dan yang lain-lainnya. Atau kayak Ashabul Kahfi, latihan dulu, kita tidur, kita coba 24 jam. Sudah bisa, nggak bangun-bangun, coba 1 minggu. Habis itu 1 tahun, sampai nanti bisa berapa? Nggak ada kayak gitu. Memang tiba-tiba Allah berikan kepada siapa ini? Mereka karamah tersebut. Beda ya? Nah, qala ulama, berkata para ulama, kullu karamah liwaliyin fahiya ayatun lin nabi alladhi ittaba'a. Ini rumus, kata para ulama, setiap karamah yang dimiliki seorang wali, maka dia adalah tanda bagi nabi yang dia ikuti. Setiap karamah yang dimiliki oleh seorang wali, maka itu adalah tanda bagi nabi yang dia ikuti. Itu tanda kenabian bagi nabi yang dia ikuti. Li'annal karamah syahadatun minallahi azza wajal. Dikarenakan yang namanya karamah itu adalah bentuk persaksian dari Allah azza wajal, anna tariqa hadzal wali tariqun sahih. Bahwasanya metode yang dijalani oleh wali ini adalah metode yang apa ini? Benar. Sehingga secara tidak langsung ini juga pujian bagi siapa ini? Bagi nabi yang dia ikuti. Lah, walinya saja diakui jalannya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah berikan kepadanya karamah. Berarti ini sekaligus juga sebagai bukti atas kebenaran siapanya? Nabinya. Ya, orang dia jadi wali kan jelas karena ngikut siapa? Ngikut nabi. Mana mungkin dia jadi wali sementara dia ngambil jalan yang berbeda dengan siapa ini? Jalan nabi. Sehingga kata para ulama rumusnya, setiap karamah yang dimiliki oleh seorang wali itu adalah tanda juga bagi siapa ini? Nabi yang dia ikuti. Karena pemberian karamah tadi adalah sebagai apa ini? Rekomendasi, pujian, syahadah, persaksian bahwasannya jalannya dia apa? Benar. Sehingga kalau jalannya dia saja sudah dipersaksikan benar, berarti ini pujian juga untuk siapa? Nabi yang dia ikuti. Mafhum rumusnya? Nah. Wa ala hadza ma jara minal karamat lil auliya min hadhil ummah fa innaha ayatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang terjadi berupa karamah melalui para wali yang ada di umat ini
itu adalah tanda-tanda bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walihada qala ba'dul ulama, oleh karena itu berkata sebagian ulama, ma min ayatin linabiyyin minal anbiya isabiqin illa wali rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mislaha. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak ada satu tanda pun, satu mukjizat. Ini penggunaan ayat lebih afdol daripada penggunaan istilah apa ini? Mukjizat. Cuman kita sudah terlalu sering dengar istilahnya mukjizat kalau melalui siapa ini? Nabi. Setiap ayat, setiap mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi yang terdahulu pasti ada yang semisal dengan itu pada diri siapa ini? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semisalnya, yang mirip. Nah, fa'aurada alaihim anna Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka kritik. Sebagian ulama yang lain nggak terima dengan rumus ini, bahwasanya semua tanda-tanda yang dimiliki oleh nabi-nabi yang terdahulu itu juga dimiliki yang semisalnya oleh siapa ini? Oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datangkan kritik, anna Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lam yulqa finnar fayukhruj hayyan. Rasul nggak pernah dilemparkan ke dalam api kemudian keluar dalam keadaan masih apa? Hidup. Ini mukjizat siapa? Ibrahim, ya kan? Kama hasala dzalika li Ibrahim, sebagaimana ini pernah terjadi pada Ibrahim alaihi salam. Fa ujiba, maka dijawab bi annahu jara dzalika li atba'ir Rasul alaihi salam. Memang tidak terjadi pada Rasul, tapi terjadi pada siapanya? Pada umatnya. Pada wali yang merupakan umatnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dari kalangan tabi'in. Nah, lah kan tadi kan sudah kita sebutkan. Karena bagi wali ini adalah ayat bagi siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai para ulama ketika melihat kenyataan yang ada, tidak ada satupun mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi yang sebelumnya, melainkan ada pada Rasul SAW. Maksudnya apa? Kalau nggak pada beliau langsung, ya pada siapanya? Pengikutnya, pada umatnya. Sekarang contohnya, dijawab bi annahu jaradzalika liatba'i Rasul alaihi salatu wasallam. Itu terjadi pada pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama dzakara al-mu'arrikhun an Abi Muslim al-Khawlani. Sebagaimana yang disebutkan oleh ahli sejarah tentang siapa ini? Abu Muslim al-Khawlani. Sampai digelari dia dengan Ibrahim hazil ummah. Ini Ibrahimnya umat ini. Kenapa? Karena sama-sama pernah dicampakkan ke dalam api dan selamat keluar dengan keadaan masih apa ini? Itu. Memang enggak Rasul yang mengalami. Yang mengalami siapanya? Umatnya. Lah kalau umatnya saja sudah mengalami kayak gitu, berarti ini pujian untuk siapanya? Nah, mafhum ya? Nah, kamu kan menghadapi anak buahnya aja udah kalah, nggak usah apa lagi menghadapi siapanya? Menghadapi bosnya. Mafhum ya? Kayak gitu bahasa hariannya kita. Nah, kamu maju, anak buahnya suruh maju, sana maju. Lawan dulu anak buah. Kalau bisa baru apa? Lawan bosnya. Abu Muslim al-Khawlani. Itu sebutkan. Abu Muslim al-Khawlani punya karomah sama kayak Nabi apa? Ibrahim alaihissalam. Wa idza akrama. Ini wa idza ukrima atba'ur rasuli alaihi salatu wasallam bi jinsi hadzal amr al-khariq lil 'adah dalla dzalika ala anna dinan nabi sallallahu alaihi wasallam haq. Dan jika dimuliakan pengikut-pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sejenis perkara-perkara yang di luar kebiasaan seperti ini, maka ini menunjukkan bahwasanya agama Nabi tersebut adalah agama yang apa ini? Benar. Li'annahu mu'ayyadun bi jinsi hadhil ayah allati hasal Ibrahim. Dikarenakan dia dikuatkan, agama tersebut dikuatkan dengan sejenis ayat seperti ini yang pernah terjadi oleh siapa ini? Dialami oleh Ibrahim alaihissalam. Wa aurada alaihim annal bahar lam yuflaq lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad fuliqa li Musa. Laut tidak pernah terbelah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terjadi pada siapa ini? Musa. Mari kita baca, terjadi pada siapa ini? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan sebelumnya siapa? Al-Ala bin Al-Hadrami. Nah, 2 kali terjadi. Pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati apa ini? Melintasi air. Nah, fa ujiba bi annahu hasala li hadhil ummah bima yata'allaqu fil bahri syai'un a'zam mimma hasala li Musa. Maka dijawab bahwasanya telah terjadi pada umat ini
apa yang terkait dengan lautan, sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah terjadi bagi siapa ini? Bagi Nabi Musa alaihi salam. Wa huwal masyi 'alal ma'. Ya, kalau itu masih dibukakan. Nah, kalau ini berjalan di atas apa? Air, nggak perlu diapakan, nggak perlu dikeringkan. Kalau Nabi Musa dikeringkan tengahnya, kanan laut, kanan kirinya apanya? Airnya. Ini biasa jalan di daratan, cuman lautannya apa dibelah. Lah ini nggak pakai apa ini? Nggak pakai belah-belahan, langsung aja apa ini? Jalan. Lebih besar mana? Hah? Yang Nabi Musa atau Nabi kita? Nabi kita. Mahfum ya? Bukan berarti merendahkan Nabi Musa, bukan. Kamu itu untuk mereka juga karomah. Kamu juga enggak juga punya kayak gitu juga. Nah, ini kan karomahnya wali sanjungan untuk Nabi, bukan untuk kamunya. Ini masing-masing orang. Mahfum ya? Ini nggak usah bangga-bangga kali. Nah, oh ya, Nabi Musa apa lah itu kalahnya itu, bukan. Kamu juga nggak dapat karomah itu kok. Ini untuk Nabi. Nah, karomahnya umatnya untuk siapa ini? Untuk nabinya juga. Nah, kalau kita latihannya situ sana, paret. Kok bisa lewat itu baru nanti kita masukkan dalam tambahannya. Sebagaimana juga pernah terjadi pada santri-santri Masjid Mu'amin ketika mereka melintasi paret di belakang masjid tanpa cemplung. Wahual masih alal ma, yaitu berjalan di atas apa? Air. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir. Nah, ini apa? Karomah. Nah, bukan film juga. Kama fi kisatil Ala Ibnul Hadrami, sebagaimana yang terjadi pada kisahnya Ala Ibnul Hadrami. Wa haitsu masyu ala dhahril ma, di mana mereka berjalan di atas air. Ada a'zam mimma hasala li Musa. Ini lebih besar daripada yang terjadi pada Musa alaihi salam. Di anna Musa masya ala ardin yabisa. Dikarenakan Musa dan pasukannya dan teman-temannya berjalan di atas tanah yang apa ini? Kering. Biasa tanah di atas kering, cuman lautannya dia apa kan? Dibukakan. Nah, baru kemudian ketika lewat pasukannya siapa? Pasukannya Firaun lah. Ketika lewat pasukannya Firaun baru ditutup. Makanya bisa lewat siapa juga? Firaun dan pasukannya. Paham ya? Kalau ini mau dikejar pun nggak bisa dari yang lain. Paham ya? Bisa nggak ngikuti jejaknya? Firaun bisa nggak ngikuti Musa? Bisa, hanya saja ketika mereka di tengah, keluar Musa dan teman-temannya, lautnya kembali lagi apa? Normal, jadi tenggelam. Kalau ini mau dikejar pun nggak akan bisa, karena jalannya di atas apa ini? Air. Nah, wa aurada alaihim, dan juga dikritik juga kaidah tadi. Nah, sehingga udah berapa kritikan ini? 2. Yang pertama tentang apa ini? Mukjizat siapa? Ibrahim. Ada yang semisalnya siapa? Abu Muslim Al-Khawlani. Nah, kemudian yang kedua berjalan di atas air. Wa aurada alaihim min anna min ayati Isa ihyaul mauta. Mereka kritik juga dengan kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa. Tanda Nabi Musa bisa menghidupkan orang apa ini? Mati. Walam yaqadzalika li Rasulullah SAW, dan itu tidak terjadi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ujiba, maka dijawab bi annahu waqal yatba'i Rasul alaihi salatu wasallam, itu terjadi pada pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fi qisatir rajul alladzi mata himaruhu fi asna'i thariq, sebagaimana kisah seseorang yang mati keledainya di tengah jalan, belum sampai apa kemarin? Rumah. Pada Allahu lahu an yuhya, maka dia pun berdoa kepada Allah agar menghidupkannya. Fahyahullahu lahu, maka Allah hidupkan. Sampai di rumah suruh anaknya ngapain? Pasang pelana, kudanya apa? Nah, udah habis masa pakainya, cuma nyampaikan ke mana ini? Rumah. Nah, siapa itu? Mana itu? Mana baru kemarin. Mana? Tariq Ibn Asyam. Ada? Dapat. Masih baru ini. Dapat. Mana? Siapa? Kalau nggak salah, ujungnya pasti Asyam, depannya mungkin Anda salah. Silah. Silah, nah maafan. Silah bin Asyam. Nah, ada juga satu kisah dia ya, kan Anda tulis di channel. Asyam. Bentar ya, Asyam. Ada juga satu kisahnya di Silah. Oh, ini kisah yang lain.
bukan tentang ininya. Oh, panjang kisahnya, kalian baca sendiri. Dan dikatakan oleh Az-Zahabi, dan karomah ini benar adanya. Ketika Allah menyelamatkan dia di tengah padang pasir. Ketika dia nggak mau bahkan memakan yang ada lemak babinya, padahal sudah terpaksa, ini sudah dalam keadaan darurat. Dia memilih tetap berjalan. Nah, kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu makanan kepadanya seperti jatuhnya burung, maka dia pun ternyata ada sesuatu yang dibungkus dengan kain putih, maka dia pun mengambilnya dan isinya satu bejana kurma basah. Padahal saat itu bukan musimnya apa ini? Kurma. Nah, Masya Allah. Ini dilihat lagi kisahnya Silah itu di channel ya, ada satu lagi. Tambahkan di situ Silah bin Asyam. Wa urada alaihim ibra'ul akmah wal abros. Panjang lagi nanti. Dan dikritik juga atas mereka penyembuhan penyakit sopak dan abros. Ini akmah kebutaan ya. Kebutaan dan penyakit sopak abros, penyakit kulit belang. Fa ujiba bi annahu hasala minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab bahwasannya ini pernah terjadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Qatadah bin Nu'man, bahwasanya Qatadah bin Nu'man lamma juriha fi Uhud, ketika terluka dalam perang Uhud, wa nadaru ainu hatta sarat ala khaddi, dan menjulur matanya sampai pada pipinya. Sampai turun ke mananya? Pipinya belum lepas. Masih gantung sampai mana ini? Pipi apanya? Matanya. Nah, terluka dalam perang apa ini? Uhud. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadhaha bi yadi. Maka dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mata itu pun diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wada'aha fi makaniha, maka diletakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempatnya kembali. Enggak pakai suntik-suntik, enggak pakai apa-apa ini, enggak pakai alat-alat medis juga, langsung aja. Pegang langsung apa kan? Masukkan. Kalau kamu jangan, langsung mati orang, tanganmu berkuman. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, mukjizat. Nah. Fasarat ahsan ainai, maka menjadi matanya yang paling bagus dibandingkan masalah yang apa tadi? Yang sehat. Nah. Maka mata tersebut menjadi matanya yang terbaik. Fahadha min a'zamil ayat. Maka ini termasuk tanda yang paling besar. Fal ayat allati kana lil anbiya'i sabiqin, sehingga rumusnya tetap berlaku berarti. Maka tanda-tanda yang dimiliki oleh nabi-nabi yang telah lalu, kana min jinsiya lin nabi sallallahu alaihi wasallam aw li ummati, maka yang sejenis dengannya ada pada Nabi SAW atau pada siapa ini? Pada umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa man arada al-mazid min dzalik, barang siapa menginginkan pembahasan lebih dalam masalah ini, falyuraji kitab Al-Bidayah wan Nihayah, maka silahkan merujuk ke dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah fit Tarikh, karangan siapa? Karangan Ibnu Katsir. Nah, selesai. Wallahu taala alam bissawab. Nah, udah ada yang menguap-nguap. Nanti diteruskan tidur, takutnya terjadi karomah pula. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.